Hello, welcome ya to April Resolusi Tarot. Ini untuk Capricorn ya. Capricorn Maret 2021. Energi move and flow ya Capricorn. Dan ini general. Mungkin kalian bisa cek your sun, moon, rising, and Venus. Dan karena general juga, mungkin tidak akan resonate untuk semua. Mungkin hanya sebagian dari kalian ya. Oke, Capricorn Maret 2021 ya. Wow, the lover. Mari kita tebarkan cinta Capricorn ya. Atau sebagian dari kalian mungkin menunggu cinta. Di mana ada cinta kasih sayang nyata tanpa imbalan. Kalian bertanya, wah itu mah lagu. This is your card. Oke, it's okay. Mungkin kalian masih belum bisa melepas cinta yang lalu. Mungkin ada sebagian dari kalian belum bisa istilahnya melupakan cinta di masa lalu. Mungkin ada rasa sakit, kehilangan perih pedihnya cinta. Mungkin ada yang ditinggalkan juga. Tapi sih istilahnya kalau kalian mau maju, move on lah ya, itu akan bisa kok ya. Akan bisa juga. Atau mungkin sebagian dari kalian masih terjebak dalam istilahnya hal yang mengikat, dan itu sangat-sangat toksik sekali ya. Mungkin gini, mungkin pada intinya sih tidak ada dasar cinta lagi, tapi kalian masih bersama dengan suatu alasan yang aku tidak mengerti. Kok penjahat tarot nggak ngerti ya. Ya mungkin begini, karena istilahnya, sorry kartunya jatuh. Lepaskan beban itu. Crossroad, bingung ya. The Empress, Page of Swords, kekhawatiran, tapi ada Wheel of Fortune. Semakin kamu pegang rasa sakit itu, semakin kamu tidak bisa lepas. Semakin kamu merasakan bahwa hal situasi itu tidak bisa, nanti jadinya kamu berlarut-larut loh, rasa sedih itu ya. Karena di sini kalau dari depannya aku lihat the lover, menunggu suatu hal yang istilahnya akan sama dengan ya, kalau kita ngomong cinta lah ya, itu tidak akan bisa ya. Dan di sini juga terlihat bahwa palsu ya kebahagiaan kamu yang kamu perlihatkan, sebenarnya kamu sedih ya. Ada konflik juga di situ. Begitu juga dengan pekerjaan. Mungkin sebagian dari kalian mencintai pekerjaannya tapi tidak mencintai orangnya. Perihnya apa? Karena kalian harus bertahan. Sakitnya apa? Karena istilahnya ya sistem kerjanya tidak bagus, ya kan. Mungkin juga ada orang yang jahat kepada kalian. Mungkin juga istilahnya kamunya aja mungkin mau tetap di situ, tapi perasaanmu udah kemana. Kebingungan kamu yang bikin kamu sakit hati, ya kan. Itu juga dalam interaksi dengan keluarga, terasa ada konflik di situ. Kamu berusaha untuk bisa berjuang apapun itu ya, tapi terkadang kamu stuck dengan hal itu. Berusaha untuk bisa memperlihatkan yang terbaik, kamu buktikan, tapi tetap aja kamu stuck. Kamu konflik, kamu bingung, kamu tidak tahu harus berbuat apa ya. Terkadang kamu untuk memilih antara kanan kiri, kiri kanan, itu kamu bingung bimbang, dan itu membuat kamu istilah nanti takutnya pilihan yang kamu hadapi itu mungkin kamu sakit. Three of Swords juga bisa suatu hal yang kamu merasa bahwa sudah ada hilangnya rasa ketertarikan, mungkin sudah ada hilangnya rasa, mungkin sudah ada kebosanan, karena kamu pikir situasinya sudah berubah, ya kan, tidak senyaman dulu lagi, tidak seindah dulu lagi, ya oke lah, wajar. Jadi ada suatu kesedihan, terluka, ya kan, itu sih. Jadi istilahnya perbedaan antara diri kamu dengan kenyataannya itu bagi kamu sudah tidak masuk akal lah, ya kan. Tapi gini, bagaimanapun juga ya, walaupun mungkin sebagian dari kalian dalam hubungan ada suatu perbedaan ya, perbedaan pendapat, perfeksi ya, pandangan, tapi kan istilahnya kan harus ada yang dikomunikasikan. Mungkin juga dengan atasan, ya kan. Ada situasi yang istilahnya kurang nyaman, atau dengan rekan kerja, partner, rekan bisnis. Terkadang hal begitu itu memang harus dibicarakan loh ya. Kalau kamu nggak bisa bicarakan, kamu cuma bilang, lihat aja gimana nanti kelanjutannya, pasti dia fail, pasti dia gagal, itu nggak bisa. Nggak bisa kamu tekankan harus begitu.
Di antara konflik ini kamu terus berusaha, oke, kalau emang kamu terus mau berjalan ke depan, ya, kamu ingin istilahnya semuanya bisa teratasi, memang bisa sih kamu dapet. Tapi justru itu akan menjadi konflik yang berkepanjangan di diri kamu. Mengenai keputusan, mengenai istilahnya hal yang harus kamu pikirkan untuk kedepannya bagaimana, ya. Keputusan untuk mengambil keputusan dalam mengambil suatu hal yang menurut kamu tuh istilahnya nantinya akan justru menyakitkan kamu. Tapi kamu sudah terlalu lama ini mungkin ya dalam istilahnya mungkin hubungan yang tidak baik, walaupun antara partner, rekan kerja, mungkin the toxic ya, mungkin juga hubungan antara apa ya, pasangan ya tadi udah disebutin, atau juga dengan situasi pertemanan bisa juga, atau juga dengan situasi yang kamu hadapi dalam keluarga bisa juga. Jadi jalan keluarnya adalah lakukan yang terbaik yang menurut kamu itu yang baik. Karena itu kamu bisa, perkembangannya baik sekali kalau kamu bisa mengambil suatu tindakan yang istilahnya begini. Seperti contoh, ya kan? Kamu dalam suatu kebimbangan antara mau meninggalkan atau mau tetap tinggal. Tapi kamu merasa sudah tidak baik, tidak bisa lagi diperbaiki, tapi cuma ada satu hal. Kalau dalam rumah tangga ya pastinya anak, atau juga situasi yang kamu tidak ingin berbagi, maksudnya kamu udah capek-capek kerja, masa harus berbagi ya kan gitu. Dan justru kan itu kan bikin toksik pikiran kamu ya. Pikiran kamu justru negatif. Atau dalam pekerjaan, kamu udah tahu pekerjaan itu sudah tidak nyaman, ya kan, tapi bagi kamu ya mau diapa gitu loh. Itu kan yang penting aku datang digaji tapi ngebatin. Nah itu, bukankah dalam bekerja kita memerlukan kenyamanan? Dan dalam situasi pertemanan mungkin dengan partner atau dengan bisnis kamu, atau bisnis kamu sekarang lagi down, kamu tetap bertahan karena kamu berpikir bahwa nanti akan berubah. Ya tapi kalau kita tidak ada pemikiran untuk merubahnya, mau bagaimana, mau nunggu aja, tidak bisa. Situasi dalam keluarga juga mungkin ada ya, kamu tahu banyak ronrongan, banyak tekanan, banyak istilahnya ya intrik-intrik antara adik kakak. Ini juga bisa intrik pokoknya dalam situasi apapun yang kamu hadapi, ya. Tapi bagaimanapun juga, saranku cuma begini Capricorn. Seandainya hal itu terjadi, karena ini menyangkut dengan apa yang kamu cintai, keluarga, pasangan, orang, ya kan, pekerjaan atau bisnis. Jadi rasa-rasanya kalau kamu akhir itu sayang gitu, nggak bisa. Justru itu nanti jadi konflik di kamu. Kamu harus tanyakan lagi apa yang kamu harus inginkan sebenarnya, ya kan? Tekanan batin atau ingin istilahnya kenyamanan. Nah itu yang terpenting. Itu juga yang single, come on, move on lah. Kalau emang dia menyakiti kamu kembali ya saatnya kamu untuk bisa membuka diri. Tuh Capricorn. Maret ini ups and down ya, tapi aku nggak bilang situasinya akan buruk. Tergantung semua dari kamu. Kalau kamu bisa mengambil keputusan dan kamu yakin akan keputusan itu baik untuk diri kamu, ya, nothing tulus lah ya, itu. Karena ada wheel of fortune, itu kayak berputar, ya kan, tidak akan selalu istilahnya hidup begitu-gitu terus, enggak, ya kan? Nasib begini-gini terus, enggak. Karena kalau dalam bayanganku ini semua memang sungguh-sungguh hal yang bikin kamu mumet. Kamu memang menunggu saatnya, walaupun seakan-akan ada kesedihan kalau kamu istilahnya berinteraksi dengan orang, ya, itu. Tapi kamu berusaha sih menutupinya dengan topengmu ya. Mungkin hanya sebagian dari kalian, tidak semuanya, oke? Tapi yakinlah bahwa segala situasinya yang seperti aku bilang, semuanya dengan pemikiran positif. Walaupun terkadang tidak akan jatuh seperti positif, tapi setidaknya kamu yakin dalam diri kamu bahwa ini bisa terselesaikan. Kamu yakin dari dalam diri kamu bahwa kamu bisa mengambil keputusan yang baik, itu. Walaupun keputusan itu terkadang gini ya, tidak semuanya baik. Tapi kalau yang baik untuk kamu, justru terkadang juga akan istilahnya gini, suatu keputusan kan terkadang merugikan, suatu keputusan itu kan terkadang menyakiti, suatu keputusan itu terkadang membuat kamu istilahnya menyesali. Tapi dalam mengambil situasi ini ya, kalau sudah mengambil keputusan, jangan pernah lagi kamu istilahnya memikirkan lagi ke belakang-belakang, ya kenapa saya, jangan.
Makanya dipikirkan masak-masak, dipikirkan baik-baik, dan selalu berpikir ke positif atas keputusan yang kamu ambil, karena itu untuk diri kamu. Bukan kamu memutuskan ceritanya, ceritanya nih, ya, untuk mengambil bahwa udah stop, I don't wanna work in there anymore. Saya nggak mau bekerja lagi di situ, ya kan? Terus besok-besok kamu nyesal, ternyata kamu dapat pekerjaan yang istilahnya tidak seperti yang kemarin. Tapi kan itu namanya penyesalan ya. Iyalah kak, pasti kamu bilang gitu. Oh, di depan pendaftaran dong. Kamu tidak bisa melepaskan suatu hal di sini yang aku rasakan itu. Melepaskan yang selalu mengikat kamu. Entahlah ya, hanya kamu yang bisa merasakannya. Di sini kan ada the lover, kamu sangat menyayanginya, ya kan? Tapi kamu juga sangat, istilahnya itu sangat membelenggu kamu. Kamu ingin lepas, tapi kamu bingung. Dan rasa sakit itu yang selalu kamu bawa-bawa, kenapa tidak dilepaskan? Seperti halnya waktu itu video yang bulan Februari ya. Baca tar juga membutuhkan uang. Memang kita membutuhkan uang. Tapi istilahnya gini Capricorn ya, mungkin kalian, bukannya aku bilang kalian lebih mementingkan suatu duniawi, tidak. Kalian pekerja keras ya Pak. Ini terkadang hal itu kan harus kita pilih ya. Yalah, kita semua membutuhkan uang memang. Karena kalian workaholic ya, aku yakin tujuan hidup kalian adalah memberikan yang terbaik lah ya. Kalau yang sudah berkeluarga, kalau yang istilahnya masih single untuk dirinya, masa depannya, atau juga terkadang memberikan kepada keluarganya, ya kan. Tapi terkadang itu akan istilahnya kita tidak akan berpikir dengan logis loh. Kalau kita terus berpikir bahwa ingin situasinya bukan berubah dengan cepat, ingin istilahnya gini, bahwa terkadang kalau aku lihat-lihat perhatikan Capricorn, ini semua Capricorn ya, maksudnya secara general lah, aku nggak ngejudge kalian untuk ngomong bahwa Capricorn, enggak. Jadi kalian merasakan bahwa kalian bisa. Terkadang ada pengharapan itu yang kalian pikir kalian bisa melakukannya, tapi kalian melakukan justru merugikan orang itu, atau istilahnya bukan merugikan orang sih, istilahnya orang selalu menganggap kalian aneh ya. Atau yang lebih buruknya itu kalau mereka bilang, loh kok ini orang kayaknya norak banget ya, borju banget gitu ya terkadang ya. Tapi pada penglihatannya kan nggak begitu ya. Mungkin sebagian, mungkin juga tidak. Itu sih. Kalian menginginkan sesuatu, kalian bisa dapatkan sebenarnya Capricorn. Tapi asalkan ya kalian jangan terlalu serius dalam menjalani kehidupan ini ya, istilahnya kalian harus bisa berpikir dengan logis lagi, hal mana yang terpenting gitu loh. Karena kalau orang bilang saya bisa membalance, ya nggak ada orang bisa membalance antara cinta, kerjaan, ya kan. Tapi kalau kita mau berusaha menjalaninya mungkin bisa, tapi nggak akan sebalance seperti yang ada di cerita-cerita sinetron gitu ya. Ya. Oke, Capricorn, aku hanya bilang Maret ini penuh dengan hal-hal yang menakjubkan bagi Capricorn ya. Dan istilahnya kalau memang kalian masih dalam belenggu kesedihan, atau belenggu penyesalan, atau juga pertimbangan yang justrunya nanti istilahnya kalian takut keputusan itu akan membuat kalian sakit hati, atau juga memang kalian lagi sakit hati pada saat ini, lepaskanlah ya. Istilahnya tunggulah suatu hal yang baik akan datang pada kamu gitu. Jangan terburu-buru juga. Tapi aku yakin sih Earth sign tuh jangan terburu-buru. Tapi terkadang saking lamanya ya keputusan itu udah telat. Terkadang opportunity-nya udah terlambat. Itu Earth sign. Capricorn, Taurus, Virgo. Tapi nggak semua, hanya sebagian dari kalian. Tetap semangat ya Capricorn ya. Apapun itu, dan cobalah untuk berpikir lebih logis lagi bahwa hal situasi bisa berubah ya, seandainya kamu tidak memegang teguh akan hal ini ya. Oh iya, apakah benar kan biasanya gitu ya, ada kecurangan? Mungkin kalian dalam hubungan toksik, aku cuma bisa bilang begitu ya, itu membuat kalian sakit tapi kalian tetap bertahan. Itu aja. Di sini sih kelihatan kalian tahan banting gitu. Baik dalam pekerjaan juga mungkin orang-orangnya ya begitu ya Capricorn ya, racun semua, kamu tetap bertahan. Itulah bagusnya Capricorn. Oke, thank you so much for watching. Tapi mungkin ada sebagian dari kalian ada yang narik diri nih.
Stay safe ya, stay healthy, and see you. Thank you. Oh iya, kalau ada yang mau personal reading bisa ke Instagramku dengan nama Andi April Sanusi, atau ke Facebook halamanku dengan nama April Mandri Sanusi Tarot. Sarannya, Capricorn, kalau sudah tidak nyaman, out. Itu aja. See you.